if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nose. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Dan kali ini tentu saja setelah weekend seperti biasa. Dan ini weekend terakhir dari liga-liga top Eropa. Ya, setelah sebelum nantinya akan ada international break yang meliburkan kurang lebih 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu. Jadi ada beberapa laga yang cukup menarik untuk dibahas. Ya, gue tidak akan bahas semua. Kalian bisa lihat sendiri pertandingan-pertandingan lainnya. Gue akan bahas yang gue tonton dan tentu saja seru saja. Itu pertandingan pertama itu adalah Arsenal kemarin. Ya, Arsenal ini dari IPL dulu. Arsenal menang 3-0 lawan Brentford di kandang Brentford, di mana ada satu tim besar Inggris di kandang Brentford, mereka kalah 4-0, sedangkan Arsenal bisa menang 3-0 di kandang Brentford, dan mainnya juga sangat-sangat entertain. Bagaimana kita lihat, gue kalau nonton Arsenal berbeda sekali dengan Arsenal di musim lalu, sangat berbeda dengan hadirnya Gabriel Jesus, dengan hadirnya Saliba. Ini juga sangat-sangat penting perannya, dan kelihatan sangat-sangat fresh permainan dari Arsenal. Bagaimana kombinasi, memang gol pertama itu kan gol corner ya, tapi inilah yang harus dimiliki oleh tim-tim besar, bahwa punya banyak opsi untuk bisa mencetak gol, dan Arsenal pun bisa melakukan itu. Gol kedua pun lewat gol skema yang cantik, crossing yang cantik, heading yang cantik dari Gabriel Jesus. Dan memang Brentford terlihat memang kesulitan untuk mengimbangi speed dari para pemain Arsenal. Memang ada faktor skill individu dari beberapa pemain. Contoh Fabio Vieira, golnya sangat luar biasa. Bagaimana presisi tendangan, dan dia mengincar tiang dekat. Ini yang bagus sekali. Dia melihat bahwa posisi kiper tidak dalam posisi yang bagus di tiang dekat, dia incar ke tiang dekat dan masuk. Gol yang sangat baik, gol yang sangat cantik. Nah, ini yang menurut gue kembali menunjukkan bahwa Arsenal ini tidak goyah mentalnya, yang gue ragukan ketika anak-anak muda ini mengalami kekalahan. Contoh melawan Manchester United kemarin, mereka drop. Ternyata mereka di 2 pertandingan di Europa League maupun di PL, mereka bisa tunjukkan bahwa mereka bisa menang. Ini yang menjadi bagus sekali untuk mental pemain, moral pemain muda dari Arsenal. Dan ya, gue bilang Arsenal salah satu kandidat untuk 4 besar, sangat kuat untuk 4 besar. Ya, sementara mereka ada di peringkat 1, di peringkat 2 The City, terus ada Spurs ya dengan 17-17, Arsenal 18 poin. Terus ada Brighton justru di peringkat keempat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi masih sangat panjang. MU pun peringkat 5 karena belum main, sama Brighton pun belum main karena ditunda ya, pekan ini nggak bermain. Nah, kita lanjut ke Serie A. Ya, Serie A ini juga ada pertandingan yang sangat seru, 3 pertandingan. Inter gue nggak nonton, tapi kita lihat bahwa Udinese ini benar-benar merepotkan sekali Inter ya. Dan memang gue nggak tahu kenapa ya, memang gue rasa Inter ini menurun sekali ya. Gue nggak tahu kenapa Skriniar itu sering buat blunder, terus depannya juga mandul. Jadi yang seperti yang di awal-awal kalau gue prediksi Inter juara 1, ini kan berdasarkan bahwa kualitas pemain yang mereka miliki, kedalaman squad yang mereka miliki, dan pengalaman yang mereka miliki. Tapi ternyata mereka tidak perform. Ya, gue nggak tahu kenapa. Mungkin ada yang salah dengan Simone Inzaghi, atau para pemain juga mungkin performanya lagi drop aja, but mereka kembali mengalami kekalahan. Ya, lawan Udinese. Sekarang Udinese itu ada di peringkat, kalau nggak salah peringkat 3 ya, 3. Ya, di bawah Atalanta dan juga Napoli. Jadi Udinese ini gue nggak tahu ya, mungkin ya awal-awal doang, mereka akan di atas, nanti juga perlahan-lahan akan turun. Terus ke pertandingan kedua, Juventus lawan Monza, lawan FC Monza. Ya, sebelum pertandingan Allegri sudah bilang bahwa ya kita akan kembali, gua akan membawa Juventus kembali ke track kemenangan. Ya, dia mengincar poin penuh lawan FC Monza. Ternyata baru gue lupa menit awal ya, kalau nggak salah menit awal, Di Maria kartu merah. Di Maria kartu merah ya. Dimana Di Maria ini adalah sosok yang punya salah satu-satunya yang punya kreativitas di Juventus. Langsung kartu merah, praktis, selesai. Bener-bener tidak ada kreativitas, mainnya pun amburadul. Bener-bener amburadul. Ya, amburadul. Juve yang sangat-sangat berbeda dari Juve yang kita kenal. Akhirnya mereka kebobolan, dan mereka tidak bisa apa-apa karena mereka hanya bermain dengan 10 pemain tanpa kreativitas. Dan
Mereka kehilangan 3 poin. Nah, ini kembali lagi banyak dari 7 pertandingan. 7 pertandingan liga mereka hanya menang 2 kali, seri 4 kali dan kalah sekali. Jadi sangat-sangat buruk start yang dilakukan oleh Juventus di Champions League, 2 pertandingan 0 points. Jadi ya Allegri, walaupun memang kita lihat bahwa posisinya Allegri ini nggak bisa dipecat juga, karena ada kabar bahwa ya kontraknya itu kan sudah diperpanjang sampai 2025, ya at least sekitar 3 tahun lagi. Dan setiap tahunnya itu gajinya 9 juta. Jadi kalau misalkan si Allegri ingin dipecat, kompensasinya ini terlalu besar. Kompensasinya ini terlalu besar dan Juve tidak punya duit. Dan siapa penggantinya? Apakah Tuchel? Tuchel mau digaji di bawah, jauh di bawah itu kan nggak mau. Pasti minimal mendekati. Akhirnya butuh duit lagi. Dan tampaknya manajemen Juventus, salah satu petinggi Juventus juga bilang bahwa ya kita nggak bisa pecat Allegri untuk sekarang. Dan ini menurut gue sangat-sangat menyedihkan untuk Juventus. Mereka benar-benar dalam posisi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Allegri pun tidak bisa mengubah. Ya, dan permainannya juga begitu-gitu aja, hasilnya pun buruk. Jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa menunggu kapan sih Juventus bisa meraih kemenangan lagi yang at least ya itu gue bilang nggak tahu kapan ya. Mungkin international break ini bisa dimanfaatkan waktunya untuk bisa evaluasi, untuk bisa menunggu nih pemain-pemain yang cedera untuk kembali. Itu mungkin itu salah satu-satunya harapan dari Allegri dan juga Juventus untuk bisa kembali ke trek kemenangan. Oke. Nah, terus Napoli Milan. Nih gue juga nonton karena barengan dengan Madrid kan. Napoli Milan ya babak pertama itu Milan itu harusnya bisa unggul. Milan bermain jauh lebih baik. Napoli jauh di bawah standarnya Napoli seperti biasa. Bener-bener ya mereka dapat setengah-setengah peluang, tapi Milan tuh jauh lebih banyak peluangnya. Jauh lebih banyak. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa cetak gol. Mereka tidak bisa kill the game. Itu yang menjadi permasalahan. Bahkan di babak pertama yang namanya Kvaratskhelia ya itu dikantongin sama Calabria, bener-bener dikantongin, nggak bisa apa-apa. Tapi di babak kedua diganti kan Calabria oleh Des langsung. Di situ Napoli sebenarnya mainnya nggak bagus-bagus amat juga. Napoli di pertandingan kali ini gue lihat tidak bermain seperti Napoli yang seperti biasanya. Mereka lebih mengandalkan counter attack. Counter attack-nya bagus, dapat penalti. Penalti it happens kan, semua bisa terjadi, semua bisa dapat penalti. 1-0. Gak ada masalah sebenarnya. Lu bisa comeback lagi. Benar, mereka bisa cetak gol ke penyama kedudukan oleh Giroud. Golnya bagus, bagaimana kombinasi terobosan dari Theo dan dimanfaatkan oleh Giroud. Lalu mereka kebobolan lagi justru. Mereka kebobolan lagi lewat heading. It happens. Dan gue lihat kalau gue menyimpulkan match ini bahwa Milan ini kurang beruntung. Sangat tidak beruntung bahkan. Mereka kena mistar bahkan peluang di menit terakhir kalau nggak salah menit 80-an. Mereka kena mistar. Jadi ya walaupun mereka kalah tapi ya inilah sepak bola gitu, dimana lu tidak bermain bagus pun, tidak bermain lebih mendominasi, bahwa lu bisa menang karena lu punya efektivitas di situ, dan Napoli bisa tunjukkan itu. Ya kita bilang bahwa Napoli ini bisa menjadi salah satu kuda hitam di Serie A, dan Serie A ini menurut gue paling sulit diprediksi lagi siapa yang akan menjadi 4 besar di atas, karena benar-benar semuanya itu sangat dinamis pergerakannya, tidak ada yang terduga, dan kekuatannya itu imbang relatif. Jadi ini yang menurut gue sulit loh diprediksi ke depannya seperti apa. Kita nikmati aja Serie A bagaimana kelanjutannya, oke? Nah, kita lanjut ke La Liga. Ya, ini terakhir yaitu derby Madrileno antara Real Madrid berhadapan dengan Atletico Madrid, main di Wanda Metropolitano, kandang Atletico Madrid. Ya, padahal sebelum ini ada sudah ada saywar yang dilakukan oleh pemain Atletico, Koke yang sudah gue bahas sebelumnya, bahwa dia membahas selebrasi Vini yang berlanjutan dengan rasisme yang dilakukan oleh salah satu presiden agen Spanyol yaitu Pedro Bravo ya, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari intrik sebelum derby Madrileno. Yang terjadi adalah kita lihat bahwa ini sebelum masuk ke matchnya, bahwa fansnya Atletico ini benar-benar menurut gue sangat-sangat disgusting ya, bahwa mereka tidak menunjukkan rasa respect sama sekali. Mereka bahkan sangat primitif kalau gue bisa bilang. Mereka melakukan beberapa hal, tercatat itu 3-1 melempar barang-barang ke stadion. Bahkan gue lihat ada fotonya itu botol
botol alkohol gitu ya, itu kebeling gitu. Kalau lu lempar kena orang itu bisa sangat fatal. Ya ini benar-benar tindakan yang apa ya, unacceptable kalau menurut gua. Terus mereka ada foto juga di mana mereka melakukan tindakan rasis lagi, di mana ada boneka, mohon maaf, binatang itulah dengan kostum Real Madrid, benar-benar lagi-lagi rasis. Yang ketiga, setiap Real Madrid memegang bola mereka mengeluh-eluhkan chants ya, atau nyanyian-nyanyian yang sangat rasisme. Jadi ini menurut gua tindakan-tindakan yang unacceptable yang harus ditindak oleh RFEF selaku FA-nya Spanyol, bahwa ini tindakan yang benar-benar sangat-sangat tidak wajar, sangat-sangat tidak boleh dilakukan di sepak bola modern sekarang, apalagi di liga seperti La Liga, liga yang nomor 2 terbesar di dunia. Ya ini tidak bisa dilakukan. Ya ini harus diberikan sanksi yang sebesar-besarnya, karena rasisme tidak ada tempat di dunia ini. Rasisme tidak ada tempat ya di dunia ini. Itu yang menurut gue harus dilakukan, karena memang lu boleh rivalitas, tapi untuk sara dan rasisme itu aduh terlalu primitif kalau menurut gua. Oke, nah kita masuk ke pertandingannya. Real Madrid seperti biasa menurunkan pemain yang lebih kalau nggak salah nggak ada perubahan dibandingkan pertandingan lalu. Cuman mungkin Toni Kroos dimainkan sejak awal, bermain dengan Tchouaméni, Modric di depan Valverde, Rodrigo dengan Vinicius. Di belakang pun sama Alaba, Mendy, Carvajal dengan Militao ya. Dan Atletico pun memakai Griezmann dimainkan sejak awal. Nah, memang kemarin itu kan mereka di Griezmann ini selalu main di bawah 30 menit karena ada klausul di mana kalau Griezmann bermain lebih dari 30 menit setiap laga, maka dia harus dibeli oleh Atletico sebesar 40 juta euro. Ternyata itu terlalu mahal mungkin untuk Atletico. Kemarin sempat ketemu juga dengan pihak Barca, ternyata mungkin diturunkan ke 25 juta, dan itu mungkin lebih dikompromi oleh Atletico dan sehingga dimainkan sejak awal. Dan memang butuh seorang Griezmann untuk bisa menambah kekuatan dari Atletico di lini depan, ya terutama untuk kreativitas. Nah, babak pertama gue bisa bilang bahwa lebih jalan relatif imbang ya. Bahwa Atletico lebih dapat di awal-awal, dapat banyak sekali peluang, ya setengah peluang, bahkan sampai peluang yang berbahaya pun mereka dapatkan. Ya, tapi mereka tidak bisa cetak gol. Courtois juga bermain bagus sekali di awal-awal. Tapi Atletico ini lupa bahwa Real Madrid ini adalah tim yang dengan efektivitas yang sangat tinggi. Bahwa mereka bisa mendapatkan 1/4 peluang bisa menjadi gol. Dan itu mereka tunjukkan lewat Rodrigo Goes. Bahwa dia berkombinasi dengan Tchouaméni, dan umpannya Tchouaméni itu benar-benar sangat luar biasa, menunjukkan ketenangan dia. Ya, dia menggantikan Casemiro tidak mudah. Pressure yang dibangun, pressure yang hadir kepada Tchouaméni menggantikan pemain seperti Casemiro tidak mudah sama sekali, tapi dia bisa menunjukkan di setiap pertandingan terus menjadi matang, terus semakin matang, semakin tenang permainannya, semakin terbentuk karakternya, dan itu yang penting untuk Real Madrid, bahwa punya pemain seperti ini sangat berbakat. Ya, semakin kesini semakin menunjukkan performa yang luar biasa. Umpannya itu kan berkelas sekali. Dia melewati hampir 2 layer pertahanan dari Atletico. Itu sangat berkelas. Ya 1-0. Ya habis itu Atletico lebih kelihatan, ya mungkin mereka kaget juga, mereka langsung menyerang lagi, mereka brutal lagi, tapi ya inilah Real Madrid. Bahwa counter attack bisa sangat dimanfaatkan lewat kombinasi Modric dengan Vinicius, dengan kecepatan Vinicius, bahwa dia hampir bisa mencetak gol, sangat disayangkan. Dia tidak bisa mencetak gol, namun kena tiang dan bisa dimanfaatkan oleh Valverde. Dan ini kembali lagi Real Madrid yang memang berbeda dibandingkan pertandingan-pertandingan lalu, di mana pertandingan babak pertama Real Madrid selalu tidak bisa mencetak gol. Nah, di pertandingan kali ini mereka justru bisa cetak gol di babak pertama saja. Nah, ini yang menurut gue mungkin ada pendekatan yang berbeda. Dan gue melihat Ancelotti ini bermain di babak pertama itu sangat kalau gue bilang tidak mau mengambil resiko. Mereka menempatkan banyak pemain di belakang bola. Di depan itu praktis hanya 3 pemain, maksimal 4. Ya maksimal 4. Jadi itu mungkin untuk dicegah counter attack dari Atletico, karena Atletico juga counternya cukup berbahaya. Jadi gue cukup memaklumi. Nah, masuk babak kedua, Atletico jelas mereka butuh gol. Mereka jauh lebih itu. Madrid ya udah, kita mundur. Kita bertahan di babak sendiri. Kita mengincar counter attack, bermain lebih delay, mencoba untuk mengontrol ritme, tidak terbawa ritme cepat yang dilakukan oleh Atletico Madrid, dan itu berhasil. Karena Atletico tidak mendapatkan peluang sama sekali.
Ya sama dengan Madrid memang. Madrid tidak mendapatkan peluang sama sekali di babak kedua. Tapi Atletico juga tidak mendapatkan peluang yang sama. Padahal mereka jauh lebih mengurung. Tapi mengurungnya mutar-mutar doang. Mereka tidak dapat peluang sama sekali. Benar-benar dikunci pergerakannya oleh lini pertahanan Real Madrid. Dan itu sangat bagus. Golnya itu kan gol giveaway dari Courtois. Gol yang mungkin ya Courtois ini mantan klub gue, ya udah kasih 1 gol deh, nggak ada masalah. Karena mereka benar-benar tidak create peluang sama sekali. Mereka tidak bahaya sama sekali. Ya kembali lagi, ya inclusionnya apa? Bahwa conclusion maksud gue, bahwa Real Madrid ini jauh lebih matang dari Atletico. Mereka menunjukkan permainan yang simple. Mereka menunjukkan permainan yang simple, yaitu apa? Efektivitas. Mereka harus, setiap peluang yang mereka dapatkan harus bisa menjadi gol. Ya, dan itu mereka tunjukkan, dan mereka tidak terbawa oleh ritme Atletico yang dari awal ngegas. Nah, ini penting sekali untuk Real Madrid, bahwa mereka mengunci 9 kemenangan beruntun di awal di semua kompetisi. Ini merupakan suatu start yang paling baik semenjak 1969. Bayangkan, 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Ini start yang paling luar biasa, dan mereka harus bisa tunjukkan konsistensi. Mereka sudah menang kurang lebih 4 pertandingan tanpa Karim Benzema. Tanpa Karim Benzema. Dan ini gue harap selanjutnya seperti itu, bahwa tidak perlu tergantung terhadap satu pemain. Bahwa Karim Benzema punya nilai plus dalam gol, iya. Ya, dia punya itu. Tapi ketika dia tidak ada, maka ada pemain lain yang menggantikan, dan itu bisa dilakukan oleh Real Madrid. Ya, jadi untuk haters yang mencibir Real Madrid tanpa Benzema bisa apa? Ya kalian itu mungkin fans yang sekarang hanya bergantung kepada satu pemain, yaitu Lewandowski. Oke, segitu dulu mungkin conclusion dari gua. Salam sepak bola.